Shalom, kembali lagi di Klapos Sukacita bersama saya Yeske Rahandra, SSC Teol. Saya rindu membagikan firman Tuhan kepada saudara semua, kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga di saat ini kami semua boleh menikmati anugerah-Mu Bapa. Hamba-Mu adalah manusia yang terbatas yang akan membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong layakkan hamba untuk menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang hamba taburkan dapat menyegarkan kembali iman kami Bapa. Ini doa ungkapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat Klapos dimanapun Anda berada, saya memilih firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16 pada ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-23. Saya akan membaca dan sahabat semua akan mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Dengan judul perikop, duka cita yang mendahului kemenangan. Pada ayatnya yang ke-23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sekali lagi, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23 ini saya memberikan tema Yesus Kristus jawaban hidupku. Kalau kita melihat kembali dalam pembacaan ini, di mana judulnya duka cita yang mendahului kemenangan. Artinya murid-murid ingin bertanya tentang Yesus berkata bahwa tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ini membuat para murid bertanya, sehingga mereka mendiskusikan di antara para murid sendiri, dan mereka tidak berani menanyakan kepada Yesus, sehingga Yesus mencoba masuk dalam diskusi tersebut. Sahabat-sahabat Klapos dimanapun Anda berada, kalau kita melihat kembali, ternyata para murid bertanya-tanya tentang apa arti kata tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Tapi mereka tidak berani menanyakan kepada Yesus, sehingga hal ini perlu Yesus masuk dalam diskusi mereka, dan Yesus berkata-kata dengan mereka. Nah, pada ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Apa artinya? Sahabat-sahabat Klapos dimanapun Anda berada, kalau kita melihat, ternyata murid-murid sendiri tidak mengerti apa kata Yesus ini. Dan Yesus sendiri mau memberikan jawaban bahwa sebenarnya Yesus akan mati, tapi dia akan bangkit lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Artinya bahwa para murid akan mengerti tentang untuk apa Yesus datang ke dalam dunia, sehingga mereka tidak akan bertanya lagi. Dan Yesus menambahkan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi kalau kita datang kepada Yesus, datang kepada Bapa, apapun yang kita doakan, ya kita minta, itu harus di dalam nama Yesus. Kenapa di dalam nama Yesus? Karena hanya melalui Yesus saja. Tanpa Yesus tidak akan terjadi apapun yang kita minta. Nah, beberapa hal yang perlu kita pelajari dari pembacaan ini, di mana Yesus sebagai jembatan juru selamat. Kalau kita melihat bahwa kita semua tahu Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa.
satu dunia, tetapi hanya bagi mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus. Hal lain juga yang kita belajar bersama-sama, apapun yang kita minta harus kita percaya. Jangan sampai kita berdoa di dalam nama Yesus, tetapi kita sendiri tidak percaya dengan apa yang kita doakan. Saya ibaratkan seperti kita mau, saya kasih contoh begini, saudara-saudara. Saya analogikan seperti ini. Kita berdoa kepada Tuhan, itu anggaplah kertas ini pergumulan atau pokok doa kita ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Ini Tuhan mau ambil. Tetapi ini kita manusia dalam pergumulan, kita setelah berdoa kadang-kadang kita masih memikirkan ini. Sehingga bagaimana Tuhan mau ambil pergumulan kita kalau kita sendiri masih memegang pergumulan kita? Harusnya kita lepas. Ketika kita sudah doakan, kita lepas. Kita percaya bahwa Yesus sendiri yang akan berperkara. Bapa sendiri yang akan berperkara atas setiap pergumulan atau doa-doa kita. Nah, kadang-kadang yang terjadi realitas sekarang ini bahwa kita berdoa namun kita kurang percaya. Kenapa? Kita masih berpikir apakah hal itu mungkin terjadi seperti yang saya doakan atau bagaimana. Ingat, Tuhan menjawab bukan sesuai dengan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, ada baiknya kalau kita berdoa langsung lepaskan. Karena kalau kita masih pegang, bagaimana Tuhan mau berperkara? Itu ketika kita sudah berdoa, harus kita lepaskan. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, dikatakan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Memang kita semua adalah orang yang tidak benar, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga ketika kita berdoa, kita harus percaya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pelajari. Kita melihat di dalam tokoh Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Dia adalah dikatakan sebagai bapak segala orang percaya atau bapak segala orang beriman. Kenapa? Karena ketika dia disuruh oleh Tuhan, dia belum melihat, tapi dia melakukan, diperintahkan Tuhan. Ini sesuatu yang di luar dugaan. Siapa yang harus dia percayai? Tuhan siapa? Tapi dia percaya, walaupun secara kasat mata dia tidak melihat Tuhan. Dia percaya, makanya Tuhan membenarkan. Sehingga di sana dari satu pribadi, yaitu Abraham, diberkati menjadi satu keluarga dan satu bangsa diberkati. Bahkan satu dunia ini diberkati karena Bapak Abraham. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, artinya apapun yang kita percaya itu pada akhirnya happy ending. Kalau saya mau bilang segala sesuatu, mungkin kita tidak akan berpikir bahwa saya punya masalah ini terselesaikan secara manusia, tidak mungkin. Tapi ketika kita sudah percaya, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Sobat-sobat Klavos dimanapun Anda berada, kita melihat lagi dalam kehidupan kita berbagai persoalan, tantangan yang kita hadapi saat ini. Ayo, tema yang saya sampaikan tadi bahwa Yesus Kristus jawaban hidupku. Artinya, datanglah pada Yesus. Apapun persoalanmu, apapun yang kamu rasakan, mari datang kepada Yesus. Semua masalah, baik masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah kesehatan, apapun yang sobat-sobat Klavos rasakan, mari datang kepada Yesus. Karena Yesus sumber jawaban dalam segala kehidupan kita. Cukup kita percaya dan datang kepada Yesus. Percaya yang seperti apa? Ini kadang-kadang kita manusia bicara soal kepercayaan, ini sulit dimengerti. Saya mau istilahnya begini. Ada orang yang dia katakan dia percaya Yesus, tapi percaya seperti apa? Ada satu kisah, seorang akrobat, dia ingin melakukan suatu pertunjukan. Dia akan menyeberang dari tebing A ke tebing B,
tebing, di mana tebing itu paling dalam sekali jurangnya. Bapak ini jalan di atas tali baja. Bapak ini pertama dia melewati. Kemudian pembawa acaranya tanya, apakah penonton yakin Bapak ini bisa melewati lagi? Tapi kali ini jalan sambil mendorong sebuah gerobak. Semua orang katakan, oh kami percaya, kami yakin Bapak dia bisa, karena tadi kami sudah melihat. Kemudian Bapak ini mendorong gerobak. Kemudian pembawa acaranya tanya lagi, apakah para penonton yakin Bapak ini akan melewati lagi? Tapi kali ini memuat orang di dalam gerobak baru didorong ke sebelah. Semua penonton katakan, kami percaya, kami yakin. Kemudian pembawa acaranya tanya, apakah Bapak bersedia naik? Jangan main-main, ini kalau jatuh mati. Tanya, ternyata tidak ada yang mau naik. Tiba-tiba seorang anak, dia angkat tangan, dia katakan, saya mau. Anak ini didorong sampai ke sebelah. Terus pembawa acara tanya, adik, kau tidak takut kalau kau jatuh kau mati? Anak ini bilang, untuk apa saya takut? Kalau yang dorong gerobak itu, saya punya Bapak sendiri. Sobat-sobat Klavos dimanapun Anda berada, dari kisah ini kita belajar percaya. Kita melihat bahwa percaya anak ini beda dengan percayanya penonton. Banyak orang katakan mereka percaya sama Yesus, tapi bicara untuk serahkan hidup, untuk serahkan segala pergumulan, mereka masih ragu seperti para penonton tadi. Saya mengajak kita untuk datang kepada Yesus dalam persoalan dengan yakin, percaya apapun yang kita doakan, serahkan kepada Yesus, sehingga Dia adalah jawaban dari pergumulan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa, sehingga di saat ini kami bersyukur kami boleh belajar di mana hanya Yesus jawaban hidup kami semua Bapa. Kami belajar untuk tetap percaya kepada Yesus. Kami belajar untuk dalam segala pergumulan, dalam situasi, kami tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu indah pada waktunya. Kami tahu bahwa hanya Yesus yang menjadi jawaban hidup dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Untuk itu Tuhan, di saat ini kami bersyukur kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu agar mempercayai-Mu dengan segenap hati, jiwa dan raga kami Bapa. Ini doa ungkapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.